Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aruna Darmajati, asal instansi SMP Negeri 6 Tangerang Selatan. Saya calon guru penggerak angkatan 4 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan membuat sebuah koneksi antar materi untuk pembelajaran berdiferensiasi terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, dan nilai-nilai guru penggerak serta budaya positif di dalamnya yang berkorelasi dengan pembelajaran siswa di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah sebuah deskripsi proses belajar yang menganalisis kebutuhan belajar murid, bagaimana murid itu dapat belajar menyenangkan, tetapi murid juga dapat menikmatinya. Guru bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, menganalisis bagaimana gaya belajar, apa gaya belajar murid yang sesuai di dalam kelas, dan berbagai penilaian yang dilakukan guru juga berbeda, ya. Seperti pada umumnya ketika guru mengajar, guru merancang sebuah desain pembelajaran atau yang bisa kita sebut RPP. Bagaimana RPP itu dapat memenuhi ekspektasi murid bahwa murid itu harus dapat mewujudkan merdeka belajar itu sendiri. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menginisiasi guru untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran terhadap siswa, terhadap murid, dan dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Bagaimana melakukan pendekatan juga nanti akan kita bahas. Bagaimana mengaplikasikan di kelas, terus apa yang menjadi kebutuhan murid, bagaimana cara murid menikmati pembelajaran itu sendiri, banyak strategi, cara, metode yang dilakukan guru, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya juga guru harus memahami apa hambatan dari metode yang diajarkan di dalam kelas. Kelebihan-kelebihan pembelajaran di dalam kelas itu sendiri dengan pembelajaran berdiferensiasi ini juga menjadi tujuan utama guru dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa itu sendiri. Bagaimana guru dapat memenuhi ekspektasi murid, dapat membuat murid bisa berekspresi bahwa pembelajaran yang telah diberikan itu pembelajaran yang menyenangkan dan memenuhi unsur-unsur esensi yang tercapai. Murid menyenangi pembelajaran guru, murid mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda, yang membuat murid itu aktif, membuat murid menikmati bahwa mereka belajar, dan penilaian yang dilakukan guru secara tidak langsung juga dapat diukur terhadap proses pembelajaran itu. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap murid. Bagaimana membentuk murid yang dapat cepat mengerti, dapat menikmati pembelajaran ini. Yang mendasari pada dasarnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa kodrat manusia adalah untuk belajar, kodrat siswa adalah belajar dengan menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya butuh proses dan butuh disiplin ilmu yang tinggi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa peran guru untuk membentuk murid yang seperti itu, ya? Guru harus menjadi pemimpin pembelajaran, guru harus mempunyai inovatif, harus mempunyai inovasi, harus menjadi mandiri. Guru juga mampu berefleksi terhadap semua hal yang dilakukannya. Dalam pembelajaran di kelas, sebuah rancangan atau desain atau bisa disebut rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP yang dimiliki setiap guru juga harus memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran yang dapat membuat murid mengerti, memahami apa yang dicapainya. Tentunya apa yang dicapainya itu murid harus tumbuh dengan kesadaran yang tinggi bahwa mereka tuh senang belajar, mereka mampu merasakan kemerdekaan jiwa dalam belajar atau biasa disebut merdeka belajar. Ya, bagaimana guru membentuk atau melakukan pendekatan, memperoleh atau menggunakan strategi metode-metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan, daya belajar, dan minat dari murid itu sendiri.
Seperti dalam pembelajaran saya, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bagaimana caranya mendesain sebuah pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya memilih melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tugas berbasis proyek. Waktu itu saya memberikan tugas project based learning kepada siswa tentang suatu materi dan berkelompok. Ya, siswa membentuk suatu kelompok antara 4 sampai 6 orang untuk membuat suatu tugas proyek dalam suatu materi, salah satu materi dari buku. Di situ kita melihat keaktifan siswa terlihat dalam melakukan pembelajaran berkelompok. Ada tanggung jawab masing-masing dari siswa. Apa yang menjadi tugas mereka tupoksi untuk membuat suatu tugas proyek tersebut. Nah, di sini juga kelihatan hasil-hasil tugas siswa itu dan apa kelebihan-kelebihan potensi siswa yang ada dalam diri siswa masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dikategorikan 3: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bagaimana guru mampu mengakomodir semua hal tersebut? Tentunya guru itu sendiri yang mampu merancangnya untuk belajar di kelas. Sebagai contoh, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena sekarang masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas ataupun pembelajaran jarak jauh secara online. Tentunya saya juga harus merancang bagaimana belajar dengan siswa dengan mapel yang saya ampu. Pembelajaran ini menjadi suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya mencoba memetakan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ada 3: gaya belajar audio, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar audio itu adalah siswa menggunakan indera pendengarannya. Siswa mampu belajar mendengar lebih baik dibanding kedua item tadi. Sedangkan gaya belajar visual, siswa mampu melihat objek-objek visual untuk supaya mereka memahami pembelajaran. Bagaimana dengan kinestetik? Tentunya pembelajaran berbasis keterampilan ini yang disebut kinestetik, siswa harus mempunyai kontribusi atau terlibat atau banyak bergerak supaya siswa mampu memperoleh banyak informasi ketika belajar. Dalam suatu materi, saya membuat analisis tentang minat belajar siswa. Saya menggunakan metode analisis gaya belajar siswa dan menghasilkan suatu tugas penugasan dalam bentuk diferensiasi produk. Ya, dalam RPP yang saya rancang, saya menganalisis kebutuhan belajar siswa itu. Saya memberikan tugas terlebih dahulu. Ada 3 jenis tugas. Mungkin sebelum saya mendapatkan hasil dari ketiga gaya belajar siswa, tugas yang saya berikan kepada siswa contohnya seperti ini. Mungkin untuk siswa dengan model gaya belajar audio yang notabene-nya adalah mendengar lebih baik dalam belajar, saya memberikan tugas sebuah rekaman audio dari suara saya sendiri. Saya merekam suara saya dengan informasi dari buku paket supaya siswa terbiasa mendengar dan siswa memahami apa yang saya bicarakan dalam video agar siswa bisa belajar. Tugas yang kedua, siswa dengan gaya belajar visual, di mana siswa dapat menangkap informasi dengan cepat dengan melihat objek-objek tertentu, dengan melihat contoh-contoh objek. Misalkan contoh objek itu ada di buku atau mungkin ada di internet. Saya memberikan tugas yang kedua ini adalah siswa mewajibkan untuk mendapatkan informasi dengan melihat gambar-gambar di internet, melihat gambar-gambar di artikel, atau melihat gambar-gambar di buku dan dipadankan menjadi satu tugas, dan rangkaian tugas dan hasil tugas bisa diikutsertakan dalam tugas mereka. Pun demikian dengan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Bagaimana siswa harus banyak bergerak, siswa harus banyak mengolah informasi dengan keterlibatan mereka, dan siswa harus benar-benar melakukan apa yang menjadi perintah tugas itu. Ada 3 jenis tugas yang saya berikan kepada siswa yang pada akhirnya dapat memetakan kebutuhan belajar siswa itu. Ketika pembelajaran pertemuan tatap pertama,
saya memberikan suatu materi dalam pembelajaran daring ya, online dengan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Di sini saya memilih Zoom Meeting dengan berbagai macam presentasi yang saya berikan lewat share screen, entah itu presentasi dalam bentuk video pembelajaran yang sudah mereka lihat sebelumnya, setelah itu kita bahas bersama dalam pembelajaran, ataupun gambar-gambar atau presentasi mandiri yang telah saya siapkan. Setelah itu saya memberikan tugas 3 jenis tugas atau 3 jenis kategori tugas yang saya berikan tadi, sehingga pada saat pertemuan kedua banyak siswa yang tentunya dengan 3 jenis kategori tugas tadi memilih masing-masing tugas yang mereka sukai. Di situ terlihat gaya belajar siswa seperti apa. Saya bisa memetakan siswa mana yang dengan gaya belajar audio, mereka membuat tugas nomor 1 yang mendengarkan rekaman suara saya untuk kemudian dijadikan tugas mereka sesuai perintah tugas. Juga dengan gaya belajar siswa yang visual, yang siswa melihat objek-objek, benda nyata atau gambar-gambar atau video, sehingga perintah tugas itu mereka dapat memahami dan menjadikan tugas produk mereka. Yang terakhir juga kategori ketiga yang kinestetik, siswa dengan perintah tugasnya atau dengan produk yang mereka ciptakan itu akhirnya mendorong mereka melakukan sebuah tugas produk dengan memenuhi unsur yang diatur dalam perintah tugas saya. Siswa mampu membuat dirinya mengerti bagaimana keterlibatan mereka juga merupakan suatu tugas. Mungkin itu untuk yang mendasari saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Menurut saya, bagaimana guru dapat memahami dan menerapkan esensi dan pembelajaran berdiferensiasi adalah indikatornya bisa dilihat dari satu, murid yang terpuaskan dalam belajar. Jadi murid merasa puas, murid memberikan ekspresi yang bagus terhadap gurunya. Jadi guru itu seperti dapat memenuhi ekspektasi murid. Setelah mengajar, murid merasa dapat mengucapkan kata-kata verbal yang positif terhadap guru, entah itu seperti kata-kata seperti murid merasakan keseruan dalam belajar gitu ya. Wah, seru Pak, seperti ini, menyenangkan sekali, enak Pak, seperti ini, kalau bisa belajar seperti ini. Itu kan merupakan suatu sebenarnya tuh tujuan yang harus dimiliki setiap guru dalam mengajar, memenuhi ekspektasi murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diukur? Tentunya melihat ekspresi murid aja dalam menikmati belajar. Jadi menurut saya adalah kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diukur dengan tingkat kepuasan murid yang dapat dilihat pada saat itu juga atau pada dilihat setelah pembelajaran, atau guru melakukan evaluasi secara personal, monitoring, observasi atau refleksi kepada siswa. Bagaimana dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Sebagai seorang calon guru penggerak, menerapkan nilai dan perannya serta visi di dalam sekolah, terutama di dalam kelas juga, merupakan suatu tugas yang diemban dalam kesehariannya dalam mengajar. Bagaimana sih guru nih kita dapat mengenali kalau misalkan pembelajaran berdiferensiasi ini berdampak pada murid? Bagaimana dapat mengenalinya adalah menurut saya, selain tadi dalam penerapannya yang murid harus memiliki ekspresi yang bagus, menurut saya seperti ini. Guru mampu menggerakkan siswa untuk mandiri. Dalam arti contoh, guru memberikan penguatan, nasihat-nasihat yang penting bahwa belajar itu harus menyenangkan, murid harus senang belajar, sehingga untuk kedepannya murid akan mengeksplor dirinya atau belajar atas dasar kemauan sendiri. Ada motivasi intrinsik yang ditanamkan guru oleh siswa untuk pembelajaran kedepannya demi siswa itu sendiri. Yang kedua, yang pertama tadi menjadi mandiri, yang kedua adalah murid lebih disiplin. Murid mempunyai motivasi internal yang tadi saya sebutkan. Dia lebih mendisiplinkan diri dalam belajar, lebih mendisiplinkan diri sebelum belajar,
bagaimana persiapan mereka untuk belajar ke depannya, tidak hanya belajar hanya hari itu saja, pun demikian dengan kemauan mereka untuk belajar mata pelajaran yang lain. Seorang guru juga harus memberikan penguatan verbal bahwa belajar menyenangkan itu penting dan perlu agar siswa dalam belajar ini mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan guru. Kolaborasi guru antar siswa itu tinggi ya. Jadi siswa banyak bertanya tentang pelajaran, banyak berkomunikasi dengan gurunya. Terus ekspresi siswa ketika bertemu gurunya tuh berbeda gitu. Itu kan bisa diukur, bisa dilihat bahwa seorang guru bisa mengenali bahwa pembelajaran yang dia berikan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Memecahkan masalah dalam penerapan pembelajaran diferensiasi selama mengajar. Contohnya seperti ini. Ketika guru mengajar, tentunya banyak hambatan-hambatan. Tingkat pemahaman murid berbeda-beda. Guru sudah memetakan gaya belajar siswa, minat belajar siswa, ataupun jenis-jenis metode atau strategi yang sudah dilakukan guru. Tentunya banyak hambatan yang dapat guru petakan, yang dapat guru lihat ya. Contohnya dalam mengajar, guru menemukan siswa yang kesulitan dalam belajar. Dan guru tuh biasanya tuh harus melakukan pendampingan yang biasa kita sebut scaffolding. Scaffolding itu pendampingan guru secara pribadi untuk membantu siswa yang kurang mengerti dalam belajar. Mungkin itu sudah dilakukan oleh kebanyakan guru. Dan tapi itu merupakan suatu pendekatan atau cara yang efektif juga. Dalam pembelajaran saya, materi pembelajaran pendidikan jasmani yang terbiasa di lapangan juga, guru dapat melihat siswa-siswa yang sudah mengerti aspek jasmani, siswa-siswa yang sudah mengerti materi yang diajarkan. Akan tetapi hambatannya adalah bagaimana dengan siswa yang sudah mengerti tapi mereka belum menikmati pembelajaran itu. Guru harus memberikan apa? Bagaimana memenuhi kebutuhan belajar mereka, sementara mereka sudah dapat melaksanakan materi, sudah memahami, tapi mereka tidak menikmati dan mereka merasa bisa untuk belajar. Ya. Sebaliknya juga, guru menemukan siswa yang belum memahami materi selama belajar. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang banyak materi berhubungan dengan gerak siswa demi aktivitas jasmaninya baik, guru dapat melakukan scaffolding dengan dua sisi untuk siswa yang sudah bisa dalam materi belajar dan siswa yang belum bisa dalam materi belajar. Contohnya dalam permainan, dalam bab materi permainan olahraga dalam belajar PJOK. Siswa laki-laki mampu memahami materi biasanya, sedangkan siswa yang perempuan terkadang belum bisa melakukan apa yang diinstruksikan dalam tujuan belajar dalam RPP. Dalam permainan bola basket, siswa laki-laki mungkin masih bisa untuk melakukan sebuah gerakan melempar bola atau gerakan instruksi lainnya. Sementara kebanyakan siswa yang belum bisa, mungkin banyak juga siswa perempuan, mungkin merasa melempar bola sangat sulit dengan perintah yang dilakukan guru. Bagaimana caranya supaya guru memberikan scaffolding atau pendampingan individu agar siswa menikmati belajar, bukan hanya siswa sekedar bisa. Karena menurut saya banyak siswa yang bisa belajar tapi tidak menikmatinya. Nah, ini sebagai guru melakukan evaluasi itu kita harus selalu memantau perkembangan murid, perkembangan siswa itu sendiri. Bagaimana siswa itu bisa memahami esensi dari materi belajarnya. Guru harus melakukan banyak pendampingan. Guru setiap dalam belajar, setelah belajar, atau akan menuju ke pembelajaran ke depan berikutnya, guru harus memantau tuh perkembangan murid sampai di mana. Apakah butuh feedback dari murid? Apa yang harus dilakukan guru supaya perkembangan murid itu ada progres, dia harus mencapai tujuan belajar, tapi dia juga harus belajar dengan menyenangkan. Sekian dari saya tentang esensi dari materi pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Saya Bima Arunda Darmajati, CGP 4 Kota Tangerang Selatan, dari SMP Negeri 6 Tangerang Selatan. Merdeka belajar.